insyaallah tanggal 7 Rabiul Awal 1442 kita lanjutkan program hafalan seluruh Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Isra. Ini adalah bagian yang kedua, lanjutan dari kemarin, berarti ayat 31 sampai ayat 38. Sebelum kita baca pada ayat 31, ini ada kata-kata kana khita'an. Ini nanti kita baca dengan bacaan lain ya. Kana khita'an kabira. To-nya panjang ya. Panjangnya 6 ketukan karena ini adalah mad wajib. Khita'an kabira. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاء كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wasiatnya kepada para manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 31, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaqin, karena takut terhadap kemiskinan. Kenapa dilarang? Nahnu, kami Allah, narzuquhum, yang memberikan rizki kepada mereka, anak-anak itu, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Inna, sesungguhnya, qatlahum, pembunuhan terhadap anak-anak, kana, adalah khita'an, dosa, kabira, yang besar, atau khita'an, dosa, kabira, yang besar. Wala, dan janganlah, taqrabu, kalian mendekati, az-zina, perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya zina, kana, adalah fahishatan, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Wala, dan janganlah, taqtulun nafsa, kalian membunuh jiwa, allati harramallah, yang Allah telah mengharamkan untuk dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan hak. Wa man qutila, dan barang siapa yang dibunuh mazluman, secara terzalimi,
faqad ja'alna, maka sungguh kami telah menjadikan liwaliyihi, untuk walinya korban tadi, sultanan, akan kekuasaan. Fala, maka janganlah tusrif, engkau melampaui batas, atau fala yusrif, maka janganlah dia melampaui batas, fil qatl, dalam pembunuhan. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu wali si korban tadi, kana, adalah mansura, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala, dan janganlah taqrabu, kalian mendekati, malal yatimi, hartanya anak yatim, illa, kecuali billati, dengan sesuatu yang hiya ahsan, dia itu lebih baik, hatta, sehingga yablugha, anak yatim itu mencapai asyuddahu, kekuatannya. Wa aufu, dan tunaikanlah, bil ahdi, janji. Innal ahda, sesungguhnya janji itu, kana, adalah mas'ula, akan ditanya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aufu, dan sempurnakanlah, al-kaila, takaran. Idza kiltum, apabila kalian menakar, wazinu, dan timbanglah, bil qistasi, atau bil qustasi, dengan timbangan, al mustaqim, yang lurus, maksudnya adil. Dzalika, hal itu adalah khairun, lebih baik, wa ahsanu, dan lebih indah, ta'wila, akibatnya. Wala taqfu, dan janganlah engkau mengikuti, ma laisa laka bihi ilm, apa saja yang tidak ada bagimu ilmunya, yang kamu tidak tahu ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan perasaan, kullu ulaika, semua itu, kana, adalah anhu, tentangnya, mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan, fil ardi, di bumi, maraha, dengan sombong. Innaka, sesungguhnya engkau, lan takhriqal ard, tidak akan merobek bumi, tidak akan menembus bumi. Kharaqa itu artinya asalnya merobek, tapi kan seolah-olah kain, ya. Maka menembus bumi. Walan tablugha, dan engkau tidak akan mencapai, al-jibala, kepada gunung-gunung, tula, dengan tinggimu tidak akan sampai ke gunung. Kullu dzalika, semua itu, kana, adalah sayyi'atan, keburukan, atau sayyi'uhu, yang buruknya, inda rabbika, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makruha, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-wasaya al-ilahiyah, wasiat-wasiat dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari awal wa qadha rabbuka sampai akhir ayat yang kita baca ini tadi, semuanya isinya wasiat-wasiat, perintah-perintah atau larangan-larangan. Maka ayat-ayat ini sangat penting untuk kita hafalkan, supaya kita tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah dalam wasiat-wasiat ilahi ini. Nah, salah satu larangannya adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anak karena khawatir miskin. Ini adalah adatnya orang Arab zaman dahulu. Kalau mereka melihat anak yang lahir adalah wanita atau perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap anak wanita ini hanya bisanya menghabiskan nasi saja. Dia tidak bisa membantu perang, sementara dari perang itulah mereka bisa mendapatkan harta kekayaan. Jadi bayi laki-laki dianggap membawa kekayaan. Kenapa? Karena dia bisa membantu perang ketika sudah dewasanya, membantu mencari nafkah.
Sementara wanita tidak bisa membantu perang, maka dia hanya menghabiskan rizki, menghabiskan nasi saja. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar seperti itu. Allah mengatakan nahnu narzuquhum, yang memberi rizki anak itu adalah saya, bukan kamu. Jadi Allah kalau menciptakan manusia itu tidak hanya menciptakan manusia saja tanpa rizkinya, tidak. Diciptakan juga ajalnya sampai berapa usianya, diciptakan juga rizkinya berapa yang dia perlukan. Jadi Allah tanggung jawab ketika menciptakan manusia ini. Nah, ada beberapa hal yang menarik pada ayat ini. Yang pertama, kata-kata aulad dalam bahasa keseharian kita biasanya diartikan aulad itu anak laki-laki. Tapi sebenarnya yang benar adalah aulad itu umum, laki-laki dan perempuan disebut aulad. Karena walad dalam bahasa Arab itu adalah artinya maulud, anak yang dilahirkan. Sehingga jangan salah menerjemahkan. Jangan diterjemahkan jangan membunuh anak laki-laki kalian, enggak. Justru orang Arab zaman dulu yang dibunuh adalah apa? Anak perempuan. Nah, maka bahasa keseharian dengan bahasa yang sesungguhnya kadang-kadang berbeda. Kalau kita menggunakan dalam keseharian aulad itu anak laki-laki, anak perempuan disebut banat. Nah, itu kan bahasa keseharian. Tapi kalau bahasa Arab secara hakiki, aulad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian faedah yang kedua, di sini Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Perhatikan. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengucapkan yang sebaliknya. Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an. Surah Al-An'am ayat 151. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلَا تَقْتُلُوا, dan janganlah membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlaq, dari sebab miskin. Nahnu narzuqukum, kami memberi rezeki kepada kalian, wa iyyahum, juga kepada mereka anak-anak. Nah, di sini berarti terbalik ya. Narzuqukum, kami kasih rezeki kalian, kalian yang membunuh anak-anak itu, wa iyyahum, dan mereka para anak-anak tadi. Kalau ayat yang tadi nahnu narzuquhum, kami yang memberi rezeki mereka, anak-anak yang kalian bunuh itu, wa iyyakum, dan juga kalian. Kenapa dibalik? Ayat ini bicara kepada orang kaya. Wahai orang kaya, jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Orang kaya kan takut miskin. Dia sudah punya kekayaan. Kalau dia punya anak wanita, takut anak wanita ini menghabiskan kekayaannya. Nah, maka ini yang diajak bicara oleh Allah orang-orang kaya. Hei orang-orang kaya, kalian jangan bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Karena anakmu ini tidak menyebabkan kemiskinan. Anakmu ini lahir, yang ngasih rezeki bukan kamu, yang ngasih rezeki saya, Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini didahulukan nahnu narzuquhum. Karena inti pembunuhan anak itu kenapa? Dianggap anak ini adalah problem, anak ini adalah penyebab miskin. Nah, maka Allah sebutkan bahwa anak ini bukan penyebab miskin, yang ngasih rezeki mereka saya. Adapun ayat tadi surat Al-An'am ayat 151, ini Allah bicara kepada orang miskin. Hei orang miskin, jangan bunuh anak kalian min imlak, gara-gara kamu miskin. Kamu miskin, kemudian punya anak wanita. Nah, maka kemudian kamu bunuh anak wanitamu, atau juga anak laki-laki, karena anak laki-laki biasanya makannya lebih banyak. Nah, maka ketika dapat anak laki-laki, dibunuh anak laki-lakinya supaya enggak tambah miskin, dilarang oleh Allah. Allah mengatakan nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kalian, kalian orang-orang miskin tadi. Jadi orang miskin tidak boleh membunuh anak gara-gara kemiskinannya, karena kemiskinannya itu Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya, bukan menyelesaikan masalah dengan cara membunuh anak. Membunuh anak enggak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah Allah yang kasih rezeki. Nahnu narzuqukum. Maka dibalik karena sebab ini. Dan kemudian Allah mengatakan inna qatlahum kana khita'an. Ini ada 3 bacaan. Boleh dibaca khita'an, boleh dibaca khita'an, boleh dibaca khata'an. Kalau dibaca khata'an, apa artinya? Khata'an artinya kesalahan.
Kalau dibaca khita'an artinya adalah dosa. Jadi beda antara khata' dengan khita'. Khita' dosa, khata' salah. Nah, terus apa bedanya antara salah dengan dosa? Kalau dosa itu pasti salah, kalau salah belum tentu dosa. Misalnya saya sholat zuhur 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Ternyata karena lupa. Nah, itu salah itu. Sholat saya salah. Tapi apakah saya dosa? Enggak dosa, karena enggak sengaja, karena lupa. Tapi kalau ada orang sengaja sholat zuhur 5 rakaat, nah maka ini jelas dosa dan dia jelas salahnya. Kemudian Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan melakukan zina, tetapi jangan mendekati zina? Para ulama mengatakan kata-kata jangan mendekati itu lebih dahsyat daripada jangan melakukan. Karena kalau jangan melakukan, kita hanya dilarang melakukan saja. Tetapi kalau jangan mendekati, maka perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita melakukan atau yang menghantarkan kepada perbuatan tersebut juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan mendekati zina ini mencakup jangan memandang wanita. Mencakup jangan hubungan khusus japrinan dengan wanita lewat WA kayak lewat apapun. Jangan mencium wanita, jangan menyentuh wanita. Bahkan para ulama mengatakan termasuk juga jangan jabat tangan dengan wanita. Karena kalau jabat tangan dengan wanita terasa kulitnya halus, akhirnya kemudian muncul syahwat, akhirnya setan menghias-hiasi, jadilah nanti terakhirnya zina. Maka para ulama mengatakan salam fakalam famau'id faliqa fazina. Pertamanya salam dulu, setelah salam kemudian ngobrol, setelah ngobrol kemudian janji ketemuan di mana, setelah itu ketemu, setelah itu akhirnya zina. Nah, maka dilarang semuanya. La taqrabu, jangan mendekati. Jadi kata-kata dalam Quran itu semuanya mengandung makna. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan lakukan zina? Karena Allah tahu bahwasanya manusia itu kadang-kadang masuk ke dalam zina itu bukan langsung, tetapi perlahan-lahan. Nah, maka perlahan-lahannya ini pintunya semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail perantara memiliki hukmul maqasid, hukum seperti yang dimaksud. Apa yang dimaksud zina? Berarti perantara menuju zina hukumnya sama dengan zina. Zina haram, perantara kepada zina juga haram. Al wasilatu ilal harami haramun. Al wasilatu perantara ilal harami kepada sesuatu yang haram, haramun, hukumnya juga haram. Nah, ada dua kaidah nih, kaidahnya para ulama. Dan kaidah ini berdasarkan ayat tadi, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala melarang berzina dengan ibu sendiri atau menikahi ibu sendiri. Wala tankihu ma nakaha abaukum, jangan menikahi istri yang sudah dinikahi oleh bapakmu, jadi ibu tiri. Bapak kita menikahi seorang wanita yang bukan ibu kita, berarti ibu tiri. Jangan ibu tiri kamu nikahi meskipun sudah dicerai oleh bapakmu, meskipun bapakmu sudah mati, jangan menikahinya. Innahu kana fahishatan wa maqta, sesungguhnya itu adalah kekejian dan maqta, kebencian. Kenapa di sini ditambahin maqta, kebencian? Sementara pada ayat tadi innahu kana fahishah, itu saja, tidak ada maqta. Karena kalau menikahi mantan istri bapak itu tidak hanya keji menurut syariat, tetapi itu juga di mata manusia itu adalah sesuatu yang dibenci. Bekasnya bapakmu kok tak nikahi, nah, maka ini disebut maqt, sesuatu yang dibenci. Tidak hanya Allah yang melarangnya, tapi seluruh manusia menganggapnya sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak pas.
Nah, maka ini ada tambahan wa maqta, dan ini supaya kita tidak salah dalam menghafal ayat ini, karena sebagian orang itu rancu membaca ayat ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Enggak ada wa maqta. Wa maqta itu untuk menikahi mantan istrinya bapak kita. Kemudian Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Siapa jiwa yang diharamkan oleh Allah? Siapapun manusia yang kita dilarang untuk membunuhnya, maka itu mencakup seorang muslim, mencakup juga seorang kafir zimmi atau kafir yang tidak memerangi kita. Sekarang kita di Indonesia hidupnya aman, akrab, rukun, damai dengan orang-orang kafir sebelah kita. Nah, maka tidak boleh kemudian tiba-tiba kita ambil pedang, kita bunuh mereka, orang-orang kafir, karena mereka tidak mau Islam. Nggak bisa seperti itu. Membunuh orang kafir itu kalau kafirnya kafir harbi, kafir yang memerangi kita, itu baru kita bunuh. Nah, maka termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah orang-orang kafir sekitar kita, tetapi mereka tidak memusuhi kita. Allah mengatakan wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Siapa yang dibunuh secara zalim, maka walinya, ahli warisnya diberikan kekuasaan oleh Allah. Apa kekuasaannya? Kekuasaannya disuruh milih 3. Pilih kisos, silahkan. Pilih diat 100 ekor unta, silahkan. Pilih memaafkan juga, silahkan. Bebas. Di Indonesia tidak ada kisos, berarti turun kepada pilihan kedua, diat. Bayar diat 100 ekor unta sebagai ganti nyawa yang melayang, juga nggak ada di Indonesia. Maka di Indonesia adanya memaafkan. Memaafkan ini bisa 2 macam. Memaafkan secara total, digratiskan, sudah, karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, sudah kita maafkan, tidak usah bayar apa-apa. Boleh juga memaafkan itu maksudnya adalah damai. Jadi misalnya dia tidak bisa bayar diat 100 ekor unta, ya sudah, kamu bisanya bayar berapa? Saya bisanya bayar 10 juta. Oke lah, bayar 10 juta. Nah, ini namanya memaafkan. Karena seharusnya dia membayar 100 ekor unta, tapi kemudian dia maafkan menjadi hanya 10 juta. Nah, itu permaafan. Nah, itulah yang dimaksud sultan, kekuasaan di sini. Allah mengatakan fala tusrif fil qatl. Kamu jangan berlebihan dalam membunuh. Jadi ini maksudnya larangan kepada kita semuanya, kita yang baca Quran ini. Hei kamu yang baca Quran, kamu jangan membunuh orang. Kenapa? Karena kalau kamu membunuh orang, maka sesungguhnya keluarga korban itu berhak untuk memilih salah satu dari 3 tadi. Innahu kana mansura. Sesungguhnya dia ditolong oleh Allah, yaitu ditolong bisa memilih salah satu dari 3 tadi. Dia punya hak untuk memilih salah satu dari 3 pilihan tadi. Itu kalau dibaca fala tusrif, ya, kamu jangan berlebihan. Kalau dibaca fala yusrif, maka janganlah dia berlebihan dalam membunuh. Ini dia siapa? Dia maksudnya walinya si korban tadi. Misalnya ada seorang keluarga saya dibunuh orang. Nah, maka saya diwasiati oleh Allah, saya sebagai walinya korban jangan berlebihan dalam membunuh. Maksudnya gimana? Jangan membunuh kisos tetapi semau gue membunuhnya. Misalnya dibunuh dengan perlahan-lahan, dipotong dulu telinganya, dipotong dulu hidungnya, dipotong dulu lidahnya, bibirnya, baru setelah puas baru kemudian kita penggal lehernya. Itu namanya berlebihan dalam membunuh, nggak boleh. Kalau mengkisos, kisoslah dengan cara yang baik. Cara yang baik gimana? Zaman dulu penggal lehernya, karena dengan dipenggal lehernya cepat mati. Zaman sekarang mungkin dengan tembak, ya, dengan dipistol. Nah, boleh seperti itu. Yang penting apa? Fala tusrif fil qatl. Jangan berlebihan dalam membunuh. Membunuhnya harus dengan baik. Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda. Jangan mendekati harta anak yatim. Maksudnya jangan jangan mengelola hartanya anak yatim, atau jangan memegang, jangan memegang harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang paling bagus. Apa maksudnya paling bagus? Maksudnya adalah kalau kita pegang hartanya anak yatim harus kita kembangkan. Bagaimana dikembangkan? Misalnya dibisniskan, misalnya dimodalkan untuk suatu perdagangan yang kira-kira akan menguntungkan. Karena harta anak yatim ini setiap tahunnya akan wajib dikeluarkan zakat kalau dia sudah mencapai nisab.
Anak yatim punya warisan berapa? 80 juta. Nah, udah mencapai nisab. Setiap tahun harus dikeluarkan. Kalau kita hanya memegang saja, mendiamkan tanpa kita kelola, tanpa kita kembangkan, lama-lama jadi semakin dikit. Sehingga anak yatim ini nanti kalau sudah dewasa, dia tidak lagi menerima 80 juta, tetapi kurang dari itu. Nah, maka Allah mengatakan ahsan, ya. Kembangkanlah hartanya anak yatim. Maka maksud ayat ini adalah sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, ala ketahuilah, man waliya yatiman, siapa yang mengurusi anak yatim, lahu malun, yang punya harta, falyattajir fi, hendaklah dia berbisnis di dalam harta tersebut, wala yatrukhu hatta ta'kulahu sadaqah, jangan dibiarkan harta itu kemakan terus oleh zakat setiap tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Mungkin ada yang mengatakan hadis ini kan derajatnya dhaif. Baik, meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Rasulullah bersabda, ittajiru fi amwalil yatama, bisniskanlah hartanya anak yatim, la ta'kul zakah, supaya tidak kemakan oleh zakat setiap tahun. Hadis riwayat Tabarani, dan hadis ini juga sanadnya dhaif, tapi saling menguatkan antara satu hadis dengan yang lainnya tadi. Karena itulah para ulama-ulama kita mengatakan hadis ini hasan. Hatta yablugha asyuddah, sampai mencapai kuatnya, maksudnya kalau sudah balik. Jadi yang dimaksud asyuddah itu balik. Kalau dia sudah balik, maka serahkan hartanya. Tetapi dalam ayat yang lain kita sebutkan, kita dapatkan bahwasanya Allah menyuruh menyerahkan harta kepada anak yatim kalau dia sudah balik dan sudah bisa mengelola harta. Jadi syaratnya dua, satu balik, dua bisa mengelola harta. Kalau ada anak yatim balik tapi nggak bisa kelola harta, duitnya jangan dikasihkan. Karena kalau dia kasihkan kepada anak yatim yang tidak bisa kelola harta ini, nanti akan cepat habis. Hendaklah walinya tersebut yang tetap mengelolanya. Nah, maka seorang wali yang dia itu wali yatim, yang dia mengurusi anak yatim, harus mendidik anak yatim. Bagaimana supaya ketika dia dewasa sudah bisa mengelola harta, sehingga hartanya diberikan kepadanya, dia bisa menggunakannya. Kemudian Allah mengatakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji, karena janji itu ditanya oleh Allah. Yang dimaksud mas'ula, janji ditanya oleh Allah, ini ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah orang yang berjanji itu yang akan ditanya oleh Allah. Saya misalnya berjanji kepada seseorang, nah, maka besok saya ditanya oleh Allah, kamu dulu menjanjikan kepada seseorang, apakah kamu sudah tunaikan janjimu atau tidak? Nah, saya yang ditanya oleh Allah. Tafsir yang kedua, innal ahda, sesungguhnya janji itu sendiri kana mas'ula, yang akan ditanya oleh Allah. Jadi janji nanti akan berupa muncul sebagai makhluk. Sebagaimana amalan-amalan kita nanti akan muncul sebagai makhluk. Kita sekarang ini salat, kita sekarang ini baca Quran. Nah, amalan-amalan kita ini nanti di akhirat akan muncul sebagai makhluk, ada wujudnya. Nah, maka janji ini nanti akan ada wujudnya di akhirat. Kemudian janji ini akan ditanya oleh Allah, hei janji, apakah kamu dulu sudah ditunaikan oleh orang yang mengucapkannya ataukah tidak? Maka ini mirip seperti bayi yang dikubur hidup-hidup, ditanya oleh Allah. Orang Arab jahiliyah suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Yang salah siapa? Bayinya atau yang ngubur? Yang ngubur kan? Tapi mestinya yang ditanya adalah yang mengubur, tapi di sini yang ditanya bukan yang mengubur, malah bayinya yang ditanya. Semestinya yang ditanya yang salah dong. Wahai kamu yang mengubur bayi, kenapa kamu kubur bayi? Tapi Allah tanya bukan penguburnya, tetapi malah bayinya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan ini sangat-sangat tidak ada alasannya, sangat-sangat jelek. Sehingga si bayi nanti akan ngomong, wahai Allah, saya dikubur hidup-hidup oleh bapak saya, oleh ibu saya, tanpa ada kesalahan dari saya. Nah, ini kalau jawabannya dari bayi langsung, ini menyebabkan kehinaan bagi bapak ibunya lebih dahsyat. Karena waktu itu seluruh manusia kumpul di padang mahsyar, melihat ada bayi ngomong bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia dikubur hidup-hidup oleh bapak ibunya. Ini mempermalukan di hadapan seluruh para makhluk pada waktu di padang mahsyar nanti. Demikian juga di sini, janjinya muncul dalam bentuk
kemudian nanti ditanya oleh Allah. Nah, janji nanti akan bisa ngomong, saya belum ditunaikan oleh orang yang mengucapkan saya ya Allah. Nah, ini lebih mempermalukan lagi. Karena itu marilah kita perhatikan, kalau kita sudah punya janji sesuatu kepada seseorang, tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, nanti kita malu sendiri di padang mahsyar. Kemudian Allah mengatakan wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini perintah supaya kalau kita melakukan jual beli itu hendaklah dengan adil. Timbangannya jangan dikurangi. Allah mengatakan ahsanu ta'wila. Kalau kita adil maka akibatnya lebih baik. Kalau orang tidak adil itu dia bukan baik akibatnya tapi buruk akibatnya. Mungkin dia lebih cepat kaya karena dia nimbangnya tidak adil, sehingga kekayaannya, uangnya tetap cepat numpuk, tapi akibatnya jelek nanti. Kalau ketahuan orang ternyata dia suka mukili, akhirnya orang-orang kemudian tidak percaya sama dia, sehingga nggak ada yang beli ke situ lagi, akhirnya sepi warungnya. Maka dulu-dulu dapat mengumpulkan laba yang banyak, tapi sekarang nggak ada yang mau beli sama sekali, bahkan dicela oleh banyak orang karena terkenal sebagai orang yang tidak jujur dalam jual beli. Nah, itu berarti tidak baik akibatnya. Belum lagi di akhirat akibatnya masuk neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Wala taqfu sebagian mengartikan jangan mengatakan. Ya, nggak ada masalah kalau diartikan seperti itu, karena sebagian ahli tafsir mengartikannya begitu. Tapi saya lebih suka mengartikan wala taqfu, jangan mengikuti, karena diambil dari kata-kata qafa. Qafa itu tengkuk. Kalau kita berada di belakang orang mengikutinya, maka kita melihat tengkuknya. Nah, maka taqfu itu maksudnya jangan mengikuti. Jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kalau ada ibadah tertentu, katanya selawat 1000 kali keliling rumah, nanti rumahnya akan berkah. Loh, ada enggak dalilnya seperti itu? Kalau mau beli mobil atau beli sawah yang susah untuk dibeli, maka kelilingi dulu sebanyak 10 kali, selawat sebanyak 10 kali misalnya. Lah, ada dalilnya enggak itu? Kalau enggak ada dalilnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Selesai masalah. Enggak punya dalil jangan diikuti. Kalau punya dalilnya silahkan diikuti. Enggak punya dalil jangan. Gampang ya, Islam ini gampang. Jadi pokoknya dalam masalah-masalah bab ibadah, maka kalau ada dalilnya lakukan, kalau tidak ada dalilnya jangan lakukan. Selesai masalah. Jadi simple, Islam ini mengajarkan kita dalam amalan ibadah kita. Kenapa tidak boleh mengikuti yang tidak punya ilmunya? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti mata kita, kemudian telinga kita, hati kita, semuanya ditanya oleh Allah. Juga mulut kita, bibir kita ditanya oleh Allah. Hei bibir, kamu dulu digunakan untuk selawatan 1000 kali malam-malam sambil keliling rumahmu. Dalilmu apa dalilmu? Kenapa kamu lakukan begitu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, anggota tubuh kita semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di bumi dengan sombong. Ini menunjukkan tidak bolehnya kita isbal laki-laki. Karena isbal menurut Nabi SAW adalah termasuk kesombongan. Sementara Allah mengatakan jangan berjalan di bumi dengan kesombongan. Karena itulah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, menyebutkan isbal itu termasuk dosa-dosa besar. Salah satu dalilnya ini, wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Karena isbal termasuk kesombongan menurut Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Isbal yaitu apa? Mata kaki kita tertutupi oleh sarung kita atau celana kita sampai celananya itu lebih rendah daripada mata kaki. Jadi misalnya ini mata kaki, ini sarungnya sampai lebih rendah. Nah, itu namanya isbal. Kalau hanya tertutupi separuh saja, ini belum isbal ini. Isbal itu kalau mata kakinya tertutupi semuanya sampai sarungnya lebih rendah. Nah, itu namanya isbal. Haram, nggak boleh. Kecuali kalau tidak sengaja, nggak apa-apa. Kadang-kadang melotrok celananya, atau kancingnya kurang kenceng. Akhirnya ketika berjalan cepat, kemudian lepas. Nah, ini tidak sengaja, nggak apa-apa. Allah mengatakan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kenapa kamu sombong? Kamu itu tidak bisa merobek bumi, kamu itu tidak bisa menandingi gunung.
Mana lebih tinggi, gunung apa kamu? Gunung. Nah, berarti kamu nggak pantas sombong, kamu kalah tinggi sama gunung. Mana lebih kuat, kamu apa bumi? Lebih kuat bumi. Buktinya kita injak-injak bumi, kemanapun kita pergi pakai kaki. Nggak ada bumi kemudian tembus, robek, masuk ke dalam tanah kaki kita. Berarti masih kuat bumi. Maka jangan sombong. Manusia itu makhluk yang lemah. Yang disombongkan apanya? Manusia itu hakikatnya menurut sebagian ulama adalah orang yang keluar dari jalur kencing, kemudian ketika sudah hidup dia membawa kotoran di dalam perutnya, kemudian ketika sudah mati dia akan membusuk menjadi sesuatu yang dihindari, dijauhi oleh semua manusia. Jadi dari awal sampai akhir manusia ini tidak menyenangkan. Keluarnya dari mana? Dari jalur kencing. Udah, tempatnya sudah tidak menyenangkan. Kemudian ketika sudah hidup seperti kita ini, ya, ada badannya, ada tubuhnya, tapi coba dibuka perutnya, isinya apa? Isinya ya tai. Buktinya kalau kita mati, nanti dimandikan jenazah kita, ya, kemudian perut kita diusap untuk mengeluarkan isinya, keluar kotoran itu. Berarti manusia ini hidup dengan membawa tai di mana-mana. Nah, ini hakikat manusia. Belum nanti kalau sudah mati dikuburkan masuk tanah. Jadi apa di situ? Ya membusuk, baunya nggak enak. Nah, maka manusia ini dari awal sampai akhir tidak ada yang dibanggakan. Karena itu tidak pantas manusia sombong. Apapun yang kita lakukan, hakikatnya Allah yang melakukan. Allah mengatakan wa ma ramaita idh ramaita. Ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar, walakin Allah rama, tapi Allah yang melempar. Ketika kita bisa menulis sesuatu yang bagus, apakah itu tulisan kita? Bukan, itu Allah yang gerakkan tangan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan tangan kita bergerak, nggak akan bergerak. Kita menjadi orang yang cerdas, apakah kita yang menjalankan otak kita? Bukan, Allah yang menjalankan otak kita. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, kullu dzalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha. Semua yang disebutkan tadi yang dilarang-larang itu semuanya adalah sayyi'ah, kejelekan. Makruha, dibenci oleh Allah. Ini kalau dibaca sayyi'ah. Kalau dibaca sayyi'uhu, maka maksudnya semua yang disebutkan tadi yang jelek-jelek itu adalah makruh, yang dibenci oleh Allah. Karena tidak semua yang disebutkan sebelumnya adalah kejelekan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini jelek, syirik jelek. Wa bil walidaini ihsana. Ini baik, birrul walidain itu baik. Nah, maka Allah mengatakan sayyi'uhu, yang jelek-jeleknya yaitu yang dilarang-dilarang, bukan yang diperintah-perintah, itu adalah makruha, semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan salah paham dengan istilah makruh. Makruh yang biasanya kita paham itu maksudnya sesuatu yang tidak haram. Minuman keras haram, rokok makruh. Nah, itu yang biasa kita kenal. Artinya apa? Kalau minum minuman keras kita berdosa, kalau merokok belum berdosa. Kenapa? Baru makruh saja, belum sampai haram. Oke, itu bolehlah ada fikih seperti itu, meskipun ada juga yang mengatakan rokok haram. Tapi makruh yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bukan makruh yang dimaksud pada istilah tersebut. Karena istilah makruh dengan makna sesuatu yang dibenci tetapi tidak berdosa, itu bukan istilah Quran, bukan istilah Nabi, tapi istilah usul fikih atau istilah hukum fikih. Nah, istilah hukum fikih jangan diterapkan kepada istilah Al-Quran. Sama juga istilah yang tersebar di antara kita jangan dipakai untuk nafsirkan istilah Quran. Contohnya tadi, wala taqtulu auladakum. Aulad menurut istilah yang masyhur pada keseharian kita artinya anak laki-laki. Jangan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena kata-kata aulad menurut Al-Quran itu tidak hanya anak laki-laki. Kalau kita tafsirkan hanya anak laki-laki, berarti seolah-olah membunuh anak perempuan boleh. Nah, itu nggak benar. Demikian juga dalam Al-Quran kita temukan misalnya dalam surat Yusuf, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Datanglah sayyarah. Sayyarah itu bahasa keseharian kita, artinya mobil, itu bahasa keseharian. Jangan diterapkan kepada bahasa Quran. Sayyarah itu bahasa Quran artinya adalah para musafir yang berjalan, sayyarah.
Kalau kita terapkan bahasa keseharian kita untuk tafsir Quran, jadinya rusak tafsirnya. Ja'at sayyarah, datang suatu mobil. Oh, ini dalil bahwasanya di masa Nabi Yusuf sudah ada mobil. Nah, berarti mobil itu muncul pertama kali di masa Nabi Yusuf. Nah, itu kan salah, rusak tafsirnya. Itu kenapa? Karena menerapkan istilah yang bukan Quran untuk tafsiran Quran. Makruh dengan artian bukan haram, tidak berdosa, itu adalah istilah fikih atau usul fikih. Maka jangan diterapkan untuk istilah Quran. Istilah Quran makruh, dibenci oleh Allah, berarti dia itu berdosa. Karena kalau Allah benci sesuatu, maka Allah kirimkan siksanya kalau Allah murka terhadap sesuatu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.